Haji Samsul tenaga periksa. Ada 4 nama calon Menko yang dibidik Pak Prabowo, tapi tidak ada nama Bu Sri Mulyani. Pak Prabowo, apakah sudah mungkin ada pembicaraan soal ini? Rahasia. Sombong. Banyak yang bilang Gibran itu tengil sombong. Tapi kata pendukungnya, fans fanatiknya, dia hebat, mewakili anak muda, prestasinya luar biasa, sedikit bicara, banyak bekerja, bla 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 bla. Gini ya, yang namanya anak muda itu alangkah baiknya punya adab. Yang pertama, ora sasok sombong-sombong, ora sasok keminter, ora sasok bahwasanya aku tuh bisa, aku tuh hebat, aku tuh ibaratnya paling wah, mentang-mentang anak presiden. Yo sepurane ngono kuwi ora becik. Ditanya ki yo jawab sing apik. Syukur berhenti, ora sok kaya selak-selak tergopoh-gopoh sibuk. Ya mungkin 11-12 karo bapake, opo ora gelem jawab, opo ora gelem jawab karena apa? Karena takut apa yang dia ucapkan berbalik arah. Omongane podo mencela-mencri. Orang kalau punya adab nggak mungkin seperti ini. Contohlah, orang-orang tua ataupun senior-senior Anda yang berbicara kepada wartawan itu diam, berhenti dulu kalau jalan, kasih penjelasan yang baik, yang benar, syukur dijelaskan dengan kata-kata yang sopan. Ora sah jawab wartawan karo melayu, karo melaku. Sesibuk apa sih Anda? Semua sibuk, semua tahu Anda wali kota. Dan belum menjadi wakil presiden, tenang aja, masih wali kota. Karena apa? Itu pun karena prioritas dari bapak Anda yang seharusnya Anda resign dari wali kota untuk nyapres ataupun cawapres. Anda masih bisa bekerja sebagai wali kota tanpa harus resign. Lihat petinggi-petinggi lain, senior-senior Anda yang lain. Mereka kalau berbicara sama wartawan itu pasti berhenti dulu. Pasti mereka menjelaskan dengan baik dan benar, rinci, teliti. Karena apa? Mereka menyadari bahwa mereka itu tokoh politik, public figure yang akan menjadi panutan, sama omongannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau cara ngomongmu seperti ini, kowe iki ora diadab. Meskipun kamu diagung-agungkan pendukungmu, kamu hebat, kamu mewakili anak muda, kamu luar biasa, wis pokoknya ngalah-alahke Gusti Allah ngono wae intine. Soalnya apa pendukungmu ki fanatik banget asli. Lagi kemudian hari kedua Pak Jokowi malah memilih terbang ke Medan ya, bersilaturahim dengan menantunya. Biasanya yang datang itu ya menantunya dong ya, anak dan cucunya datang ke Pak Jokowi. Ini malah Pak Jokowi kok datang ke Medan gitu. Orang kemudian mengkait-kaitkan ini apakah berkaitan dengan ribut-ribut pencalonan Bobi untuk menjadi gubernur. Kan sempat ribut juga tuh Bung Rocky di internal Golkar. Kenapa kok kemudian mandatnya diberikan kepada Bobi bukan kepada ketua DPD sana yang bekas wakil gubernur begitu. Kelihatannya justru kan ada keributan di internal Golkar, dan kita tahu bahwa anak-anak muda Golkar juga kasih sinyal bahwa ngapain ada Bobi di situ kan. Kalau saya pantau pikiran-pikiran mereka, tuh saya berteman dekat dengan anak-anak muda Golkar. Tentu Pak Jokowi ingin, ini kan pertaruhan dia terakhir tuh. Ya. Kan Kaisang udah gagal, Gibran juga udah mulai dinyatakan sebagai potensial untuk didiskualifikasi itu. Jadi investasi politik Jokowi, kendati masih hari raya Lebaran, itu dia nggak mungkin tinggalkan tuh investasi terakhir dia, yaitu di Medan, di Sumatera Utara itu pada Bobi itu. Tetapi justru itu sinyal yang menunjukkan bahwa ya artinya Pak Jokowi itu 24 jam, 27 jam bahkan mungkin itu hanya memikirkan politik, dan politik keluarga bukan politik negeri. Sementara orang sibuk melihat potensi Indonesia untuk terjebak di dalam permainan kurs, karena dolar udah menyentuh 16.000 sekian, dan orang mulai menduga bahwa itu artinya intervensi berhari-hari oleh Bank Indonesia untuk stabilkan kurs itu nggak berhasil, dan potensi untuk tiba ke 17.000 tuh. Jadi nggak terlihat bahwa Jokowi menganggap ya soal ekonomi itu belakangan lah, yang penting dinasti dia mesti dia perkuat. Jadi kelihatannya Jokowi nggak tobat-tobat tuh. Sinyal Idul Fitri justru sinyal memperkuat dinasti di Sumatera Utara tuh, Sumatera Utara. Hal yang mungkin bisa dia tunda dua hari lagi atau seminggu lagi. Tapi bagi dia nggak mungkin ditunda lagi karena ada keributan kecil di Golkar. Jadi dia langsung datang untuk menyelesaikan itu. Saya kira itu intinya. Ya, dan saya kira kita nggak perlu juga kaget gitu ya kalau dalam beberapa bulan ke depan sampai bulan Oktober deh, tanggal 20 ya, sebelum lengser itu Pak Jokowi akan banyak melakukan kunjungan ke Sumatera Utara. Gitu. Bisa dibikin macam-macam lah, sama seperti ketika Pak Jokowi berkunjung ke Jawa Tengah menjelang Pilpres kemarin yang sempat di Mahkamah Konstitusi disebutkan sampai 24 kali setidaknya Pak Jokowi melakukan kunjungan ke Jawa Tengah itu.
Ya mungkin yang ke Medan nanti ke 23 kali aja supaya nggak dianggap sudah melampaui prestasi Jawa Tengah tuh. Jadi jelas posisi Jokowi tetap dia ada di dalam kecemasan atau kegelisahan arah politik dia tuh. Sementara Prabowo ya lebih enteng aja tuh karena mungkin tinggal minta Ibu Mega untuk sedikit ya berdamai dengan masa lalu Prabowo melenggang. Nah pada saat yang sama Jokowi tentu menghitung kalau Prabowo terlalu dekat dengan Ibu Mega itu artinya postur Jokowi makin lama makin terpuruk kan itu intinya kan. Jadi perimbangan psikologi ini sebetulnya dan Ibu Mega paham betul bahwa kalau dia langsung bertemu dengan Prabowo maka Jokowi selesai sebagai faktor, demikian juga Gibran tuh. Ini juga yang menyulitkan Prabowo untuk siksak di antara dua kekuatan ini. Bagaimanapun Jokowi harus dihormati tentu oleh Prabowo karena mungkin Prabowo kesirap dengan penampilan Pak Jokowi itu. Ya, kesirap itu bahasa Jawa ya. Kalau diterjemahkan mungkin kagum berlebihan itu. Tetapi setelah kagum berlebihan, ada faktor metafisik itu, kesirap itu. Ya, faktor metafisik. Tapi setelah metafisiknya selesai, Prabowo pasti masuk pada problem real bahwa dia mesti membagi kekuasaan supaya efektif. Nah, tidak mungkin efektif kalau Megawati tidak dilibatkan karena posisi Megawati itu strategis untuk bahkan mengatur polisi di DPR kan. Jadi enak betul hari ini kita tonton betul bagaimana kegelisahan Pak Jokowi itu. Dia mesti selesaikan, maka mungkin dia berpikir udah mending saya ke Sumatera Utara buat memastikan lagi bahwa akan ada BLT khusus di Sumatera Utara. Mungkin akan ada perpres bahwa Sumatera Utara punya potensi mengalami kesusahan ekonomi, maka BLT khusus akan digelontorkan di situ selama 3 bulan ke depan. Jadi kita cuma menduga dan dugaan kita pasti buruk memang. Ya, karena Bapak Presiden Joko Widodo membuka open house untuk seluruh masyarakat datang ke istana untuk berjabat tangan dan saling sungkeman, saling minta maaf. Tapi disayangkan ada sebuah problem di acara tersebut, yaitu masyarakat rusuh karena berebut bansos atau bantuan sosial ataupun bingkisan. Jadi pertanyaan gua di acara Idul Fitri Open House ini, apa masih ada orang yang mengharapkan bingkisan atau bantuan-bantuan seperti yang terjadi kemarin? Sebenarnya apakah dia datang hanya untuk mengharapkan bantuan atau bingkisan tersebut, atau dia datang ingin bertemu Pak Presiden karena kagum dengan sosok Pak Presiden? Itu menjadi pertanyaan panjang untuk gua. Di sisi lain Pak Anies Baswedan juga menggelar hal yang sama, open house di kediamannya. Dan alhamdulillahnya tidak ada keributan sama seperti di istana. Karena apa? Karena mayoritas orang yang datang ke rumah Pak Anies hanya ingin bertemu Pak Anies, bersungguman dengan Pak Anies, karena mungkin mereka respect dan kagum dengan sosok Pak Anies, atau mungkin memang dia sengaja datang tanpa ada keinginan untuk mengambil bingkisan atau berebut makanan. Di sini ada dua acara yang sama, cuman kualitas penggemarnya yang berbeda. Kalian bisa menilai sendiri ketika kalian membuka acara dan ada orang yang datang hanya ingin hadiah dari kalian, bukan karena mengagumi kalian. Gimana perasaan kalian? Kok bisa di acara Idul Fitri dan open house oleh Bapak Kepala Negara masih sempet-sempetnya ribut untuk memperebutkan bingkisan dan makanan? Ya inilah negara kita, welcome to Indonesia. Kita bisa lihat sendiri rakyat yang menghadiri open house dari kedua tokoh tersebut. Yang satunya menghadiri open house karena persoalan bansos, dan yang satunya rakyat menghadiri open house yang dilakukan oleh Pak Anies atas dasar karena kegagumannya terhadap Pak Anies, ingin bertemu langsung dengan Pak Anies, bukan karena iming-iming bansos seperti apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, saya kira itu yang menjadi perbedaan dari mereka yang sebenarnya mengadakan open house, bagaimana agar bisa saling silaturahmi, bisa berkumpul di momen-momen bahagia. Tetapi apa yang terjadi di kediaman Pak Jokowi sangat miris, bukannya menjadi momen bahagia tetapi menjadi momen duka oleh rakyat Indonesia karena terjadi perebutan bansos. Saya kira ini sangat memalukan sebagai rakyat Indonesia yang lagi-lagi membuktikan bahwa betapa memalukannya sebagian rakyat kita yang bermental budak saling sikut menyikut hanya karena persoalan isi perut yang tidak seberapa. Nah, yang tak kalah menarik apa yang ada di video awal, seorang ibu-ibu lagi-lagi memberikan tohokan maut terhadap Samsul, anak tercintanya sang raja. Ekspresinya Gibran seolah-olah orang yang kurang gizi, selalu terlihat ngantuk. Itulah yang membuat sebagian rakyat merasa jengkel, merasa geram dengan apa yang menjadi ekspresinya Samsul. Meskipun ekspresi Samsul ini secara alamiah, bukan dibuat-buat, karena memang karakternya dia seperti itu, yang tidak banyak bicara dan
tentu selalu merahasiakan segala hal apapun yang dipertanyakan oleh wartawan, yang dijawabnya selalu rahasia dan rahasia. Saya kira memang tidak patut untuk menjadi seorang pemimpin, karena bagaimana kita mau meminta solusi kalau jawabannya selalu rahasia-rahasia. Nah, tidak hanya itu, ada juga Bang Rocky Gerung yang mengomentari persoalan pasca selesainya Idul Fitri, di mana lagi-lagi senjata utamanya Pak Jokowi dikeluarkan, yaitu cawe-cawe ke Medan. Bagaimana agar harapan terakhirnya persoalan karir politiknya yang harus dijaga, dan sang menantu harus bisa jadi gubernur di Medan. Dan hal itulah yang membuat Pak Jokowi lagi-lagi turun gunung, menggunakan jurus andalannya untuk belusukan ke Medan terkait dengan pencalonan menantunya si Bobi untuk menjadi gubernur. Karena kita tahu sendiri bahwa kegagalan anak sulungnya yaitu Kaisan dan juga Gibran akan terancam didiskualifikasi, maka jalan satu-satunya bagaimana agar Bobi ini bisa gol untuk menjadi gubernur di Medan. Dan hal ini membuktikan kerakusannya sang raja, sang Jokowi, yang seharusnya menjadi tolak ukur para pendukung-pendukung bisa menilai bahwa betapa bahayanya orang ini yang tidak pernah berpikir persoalan rakyat Indonesia, tetapi malah sibuk berpikir untuk dirinya, untuk anaknya, untuk menantunya, agar bisa mendapatkan jabatan yang istimewa. Padahal negeri kita saat ini sedang terpuruk, apalagi di bidang perekonomian. $1 sudah setara dengan Rp16.000, dan ini hal yang sangat menakutkan bagi kita sebagai rakyat Indonesia. Dan saya berharap saudara-saudaraku yang masih berpikir bahwa Pak Jokowi ini adalah pemimpin yang baik, sadarlah, bukalah mata hati kalian dan kembalilah menjadi warga negara yang tidak bermental bansos. Baiklah, saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menemani admin sampai hari ini. Bagaimana agar bisa mengawal keadilan dan mampu menciptakan pemimpin yang memang betul-betul hasil dari pilihan rakyat, bukan hasil kecurangan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.